Ini nanti saya jelaskan sedikit-sedikit saja. Kerancuan memahami Islam. Bagaimana Islam bisa disebut sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang menyerukan kedamaian kepada seluruh alam semesta. Sedangkan pada awal perkembangan sejarahnya Islam diwarnai dengan banyak peperangan. Kaum orientalis banyak yang percaya Islam disebarkan dengan pedang, tirsef. Istilah pedang mengarah pada kekerasan, penaklukan, pemaksaan kehendak, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tumpah darah. Ironisnya banyak pula umat-umat Islam yang menyetujui dan mengamini pandangan itu dan meyakini bahwa semua orang memang harus diperangi hingga memeluk Islam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan penyebaran Islam wajib dilakukan secara agresif dan ofensif. Serangi terus dengan pertumpahan darah dan peperangan. Ini kalau seperti ini tidak akan pernah gantinya kita hidup dalam peperangan terus, sehingga tidak akan ada negara wabijal hadza baladan aminah, karena kemaksiatan tidak akan pernah hilang dari bumi. Kalau orang maksiat, orang kafir hilang dari bumi, Allah akan menjadikan orang maksiat, akan menjadikan orang kafir. Summa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Ini kejanggalan-kejanggalan. Dari propaganda Islam akan pedang ada beberapa landasan teologis dan historis yang diajukan, atau lebih tepatnya dipaksakan para penyeru Islam sebagai agama pedang untuk menjustifikasikan pandangan tersebut dengan pakai narasi dalil fa'idzan salaqal asyurul hurum faqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Pokok sudah habis asyurul hurum, bunuhlah orang-orang musyrik. Haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa khsuruhum wa qudulahum kulla marsad wadahim. Kedua, umir tuan qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, lek durung maca syahadat ya tetep dibunuh. Wah, ini banyak beberapa narasi menjawab propaganda ayat kita. Bagaimana memahami ayat kita di atas? Benarkah Islam diperintahkan memerangi semua orang agar tunduk dan takluk sehingga masuk Islam? Dengan kata lain, benarkah Islam disebarkan dengan pedang dan memaksa orang memeluk Islam? Ini dengan beberapa narasi firman Allah wa inna haddun namsina sajaroka, terus ala tuqadu qauman akasu aimanahum, dan hadis-hadis yang telah ditulis di sini, terus menjawab propaganda vital, terus ayat keras pada muslim Muhammadur Rasulullah syiddaul al-kufar khama'u bainahum, kemudian tafsirannya, terus peperangan di zaman Nabi, terus historik peperangan di zaman Nabi, dan seterusnya. Sampai ini saya simpulkan dalam tulisan saya, ini dipahami jihad di dalam Islam. Jihad adalah merupakan kewajiban dalam syariat Islam dengan konsensus para ulama dengan berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi kul qitalun fihi kabirun wa saddun sabila kufrun bil masjidil haram, dan seterusnya. Ini jelas bahwa jihad itu adalah merupakan kewajiban di dalam syariat. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa ayat ini mujmal. Pertama, alaikum, siapa yang diperintahkan? Kita, siapa yang diperangi? Hanya wajib perang, itu saja.
Jadi wajib perang ketika kamu diwajibkan perang, tapi di sini tidak menyebutkan siapa yang diperangi dan ketika apa dia diperangi. Nggak bisa ayat ini langsung dikatakan perang itu wajib. Kenapa? Karena jelas tidak boleh kita merangi semua manusia, mustahil. Makanya kalau dikatakan kutiba alimul qital berarti perang wajib. Nah, sehingga setiap hari itu perang terus, mustahil, imtina, nggak bisa. Ayat ini semacam itu nggak bisa. Berarti masih mujmal. Tentunya kalau mujmal perlu mauqufan ala bayan. Perlu ada bayan, yari cuma ba'da minal bayan. Pertama bayan itu bisa terjadi ayat-ayat yang satu setelahnya kutiba alaikumul qital. Atau mubayyan, ayat ini mubayyan tapi ala ma'hudin mutaqaddim, dengan penjelasan yang sudah kelewat. Wala yaqul la yuqalu duna adzan, enggak bisa dipahami selain dua ini. Pasti itu di mauquf ala bayanin yaridu ba'dah atau mubayyan ala ma'hudin mutaqaddim. Terus kedua tentang ayat yang wajib perang am khasibtum man tadkhulul jannata wa lam ya'lamil ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nek ate mlebu swarga ya kudu jahadu minkum, jihad. Tapi bukan berarti qital. Makanya tadi katakan bukan qitalnya, jihad itu wajib. Nah, dengan dawuh niki maneh wa idza unzila suratun ana aminu billahi wa jahadu ma rasulis ta'zanakal ulu tauli minkum wa qalu zarnanakum ma'al qaidin qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Waduh niki keras, perang ngono wong sing ora iman pada Allah, kepada hari akhir, tidak mengharamkan yang diharamkan Allah, yang diharamkan Rasul, tidak beragama Islam, yakni orang-orang yang ahli kitab. Ahli kitab itu di dalam Al-Quran itu ada 3, Sabi'un, Yahudi dan Nasrani. Nah, tapi penafsirannya di dalam ayat ini nggih dikatakan wa min ahli kitabi man amana billahi wal yaumil akhir wa min ahli wa min ahli kitab man amana billahi wal yaumil akhir. Apa nih kah? Walladzina amanu walladzina hadu wan nasar wa sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihah fa ulaika lahum jannah wa ulaika lahum jazaa'um wa ulaika lahumul jannatu. Kenapa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir walahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini niku kitab kiranya perlu dikaji. Niku man amana billah pas aku wal yaumil akhir wal ladzina hadu wan nasara wasabiin iku lho. Niku kok iman man amana bil yaumil akhir fa ulaika lahum karena memang falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wa lam yahzanun. Niki juga penafsiran yang juga ada 2 penafsiran yang tidak bisa dikompromikan. Satu, wong Yahudi, wong Nasrani sekarang ini. Enak sekarang ini zaman dulu yang belum mansuh. Belum mansuh nih, Al-Quran kok disebut nol gitu nah. Ini 2 penafsiran yang juga nggak bisa dikompromikan. Hanya saja perlu dijelaskan dengan konkret dan totalitas tentang pengertian jihad, macam-macam jihad, orang-orang yang diwajibkan jihad, dan kondisi apa dan kapan kita diwajibkan jihad dengan militer, mesti tambah maneh, dan siapa yang diperangi.
Nah, disinilah perlu penjelasan manhaj dan aqwal ulama mazhabul arba'ah tentang jihad. Satu, definisi, tujuan, relevansi, penerapan jihad, status syahid dunia akhirat. Pertama, definisi jihad. Dalam etimologi adalah mencurahkan kekuatan dalam menolak lawan, namanya jihad. Dalam cara syarak terbagi menjadi 3 bagian: jihad pada lawan lahir, jihad pada setan, jihad kepada nafsu. Nah, ini yang pada setan, pada nafsu gak dibahas dalam fikih muwatonah, tapi dibahas dalam Ihya Ulumuddin, dibahas dalam Minhajul Abidin, dibahas dalam Bidayatul Hidayah, bukan kitab kita. Jihad nafsu gak usah dibedakan, jihad setan sudah. Terus kapan jihad diwajibkan? Lam yakhtalifil ulama fi anal qital qabla hijrah kana makhdurun 'alal muslimin bin nususin katsiratin fi kitabillah. Tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat bahwa peperangan sebelum hijrah dilarang. Bagi orang Islam dilarang untuk perang sebelum hijrah dengan dasar tek-tek yang amat banyak di dalam kitabullah, termasuk fa'fu anhum wasfah idfa billati ahsan wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh qul lil ladzina amanu yaghfiru ladzina la yarjuna ayyamallah wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, dan seterusnya. Wa bi rahmatin minallahi lin ta'alum wa lakum tafadhun qalidul qalbi lam faddu min hawlik fa'fu an wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lalu niku sing anune. Lalu penyebab kewajiban jihad pada orang kafir dengan kekuatan militer. 4. Syekh Ramadan Al-Budi telah mengumpulkan beberapa makalahnya ulama Quha Mazhabul Arba'ah tentang penyebab kewajiban jihad dengan narasi yang saya sampaikan tadi. Masalah rahmatan lil alamin memang ada 2 pendapat yang yaitu sudah tidak bisa kita kompromikan, betul ya? Tidak bisa kita kompromikan karena memang khilaf. Pertama, hal jihad al-qital lidal irkhaba bi qada'in al-kufri. Kalau kita pakai narasi layas tahun itu adalah khusus di akhirat, maka kita tidak boleh merangi orang kafir, itu tidak boleh, kecuali hanya darul khirobah. Inilah pendapat dari jumhur Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Ilatul jihad al-qitali ku darul khirobah. Darul khirobah berarti antara muslim, antara mukmin dengan kafir kalau tidak menyalahi, tidak mengganggu sama punya hak. Inilah yang kita artikan layas tahun itu adalah la takmimah, tidak umum, berarti hanya di akhirat. Tapi dalam usul fikih, di dalam bubul usul Jamul Jawame wal asoh takmimu layas tahun. Bukannya itu usul fikihnya Imam Syafi'i. Bubul usul juga mengambil Imam Syafi'i. Jamul Jawame juga Imam Syafi'i. Menurut asoh takmim, elah takmim. Yang sehingga beliau mengatakan sahabat Syafi'i fil azhar, ini kata tadi fil azhar. Min qali anal ilah yal kufru. Muka fil azhar tadi ya kurang ya. Nah, ini kan bisa dikompromikan, ya sudah gitu. Wa wa mazhab Ibnu Hazm. Keras. Mazhabnya teroris. Yang mazhab yang dipakai teroris bukan mazhabnya teroris. Para ulama telah berbeda pendapat dalam ilat yang sebabnya orang kafir harus diperangi sampai dengan kekuatan militer atau gampangan
gelut. Nah, bahasa Inggris perlu diperangi dengan gelut. Pendapat Azhar sudah jelas Syafi'iyah ya. Nah, dengan anunya tadi itu sudah sampaikan. Jadi layas tahun itu adalah takmim. Tapi jumhur ulama walaupun dalam Lubul Usul itu muqabil asoh. Nah, tapi asoh tidak asoh itu kan ya intiyah ya. Intiyah. Asoh menurut Imam Syafi'i nanti ya menurut selainnya Imam Syafi'i yang asoh, asoh lah agak kan. Ya silakan. Yes, ini dengan beberapa keterangan yang ada dalam kitabnya Syafi'iyah semacam itu. Nah, ya harus kita terima pendapat karena berdasarkan teks. Jika tidak ada penyerangan dari orang kafir maka tidak diperkenankan jihad terhadap orang kafir dengan kekuatan militer, tapi cukup dengan dakwah. Yes, inilah menurut A'immatus Salasah. Nah, dalil dari masing-masing dua pendapat tersebut adalah ini yang perlu kita amalkan biar kita moderat. Jadi orang itu kalau sudah bisa mengetahui manhajnya, itu akan menjadi moderat, tidak gampang jumud silai harus ini enggak. Nanti artinya dari pendapat-pendapat yang menghalalkan, yang membunuh orang kafir itu ya memang ada jalannya. Cuman kalau dipraktekkan sekarang nggak cocok, rasanya itu kita dengan dalil yang lain. Dalil pendapat Azhar dari Syafi'iyah dan Ibnu Hazm yang mengvonis bahwa peperangan itu karena kufur. Kalau kufur nanti sampai masuk Islam, kalau tidak masuk Islam jizyah. Mulane aslim. La'atulan laka hatta yuslimah. Weh ngono wis ngono ane. La'atulan laka hatta tuslimah. Wah iki. Ane la'atulan laka hatta au tuslim. Pertama, jauh fa'ilan salaqala surul hurum islami sentak hurum sentak saniki nek hurum. Nah, berarti waktu dulu yang tidak diperbolehkan pada waktu bulan hurum. Kalau sudah habis waktu itu berarti waqtul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa khsuruhum wa qudulahum kula marsad. Waduh. Bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka. Wa khudhuhum, tangkaplah mereka. Wa khsuruhum, kepunglah mereka. Wa qudulahum kula marsad, dan intailah di tempat pengintian mereka. Pokok sampai nagi lengi semut. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka berilah kebebasan. Walaupun tobat gak zakat, perangi dengan diperangi oleh Abu Bakar. Walaupun dia itu taubat masuk Islam, tapi gak sholat, tariku sholat, perangi. Waduh, paten. Nah, makanya kutilah haddan la kufron. Wah ini. Wah sini. Nah, kalau menurut Hanabilah jika diperangi dipateni tapi kufron. Mereka wa aqamus sholat ini menjadi syarat. Nah, atau dari wa intabu ini berarti wa aqam. Walaupun tobat tidak aqam belum muslim. Manhajul fikri dalam ayat di atas menunjukkan wajibnya membunuh pada orang kafir tanpa taksis, tanpa dibatasi dengan adanya penyerangan dari orang kafir. Ya ini taksis-taksisan langsung. Wah ini memang apa? Waqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa khsuruhum wa qudulahum kula marsad. Kedua, hadis, banyak sekali hadis ini. Tertanya, uqtulu syuyukhal musyrikin wastahyu
syarhahum. Uqtulu syuyukhal muslimin musyrikin was tabaku syarhahum. Umirtu an qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dan seterusnya. Ini dijadikan justifikasi bahwa membunuh orang kafir itu wajib. Manhajul fikrinya Rasulullah memerintahkan membunuh pada orang-orang yang sudah tua dari musyrikin sebagai petunjuk bahwa pembunuhan terhadap musyrikin dilakukan karena kekufuran, yakni orang-orang kafir. Karena menolak ajaran Islam bukan karena adanya penyerangan. Mereka wong tua bisa ora nyerang. Karena orang-orang tua suyuh sudah tidak mampu menyerang. Tapi kok disuruh membunuh, berarti ini menunjukkan bahwa pembunuhan adalah kafir. Loh, gimana leti rahmatnya? Dia tidak mengambil rahmat. Nah, itu ada. Tetap ada rahmat. Kenapa kamu tidak ngambil? Laha maka sebab alaih minta sahabat. Ini pakai narasi yang la yastawun tadi dengan pakai la ta mim. Yes. Dalil jumhur dari beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadis sebagai berikut. Di situ waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Di situ kok ada ayat wala ta'tadu. Mestinya di situ dikaitkan dengan alladzina yuqatilunakum. Jadi perang itu yang tadi dikatakan kutiba alaihimul qital yang belum ada maf'ulnya, maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya ini dijelaskan di sini. Mujmalnya itu dijelaskan di sini, yaitu alladzina yuqatilunakum. Wala ta'tadu, tapi juga wala ta'tadu. Satu. Kedua, firman Allah, Allah tuqatilu qauman nakasu. Ala tuqatilu qauman nakasu aymanakum wa hammu bi kharaji rasul wa hum bada'ukum awwala marrah. Ingatlah, perangilah kaum-kaum yang merusak janji aja dan sengaja mengusir Rasulullah. Mereka-mereka itu yang mengawiti, kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Atakshawnahum wallahu haqqu an taksha innakum in kuntum mu'minin. Tapi kalau kita lihat dari firman Allah di atas, wa idzan salakalla surul khurum faqdul musyrikin haitsu wajadtum makhudhum mangsuruhum wa qudulam kula marsad wa inta wa kumusrata wa atu zakata fa hadzu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Lho kok ana ghafurur rahim? Berarti lek tobat niku ghafurur rahim ngono. Mestine yo in ora sangka ilate wa qudulam kula marsad wallahu syadidul iqab, tapi wallahu ghafurur rahim. Ngoten. Yes. Kemudian dawuhnya Allah, la yanhakumullahu lilladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat ini menjawab ketika Asma istrinya istrinya Abu Bakar telah memberi hadiah kepada Dewi Aisyah, tapi bukan ibunya Aisyah, ibu tirinya Aisyah. Dia musyrik memberi hadiah kepada Dewi Aisyah. Lalu diberitahukan kepada Abu Bakar melarangnya untuk menerima. Dulu saya masih istadzan kepada Rasulullah, kata istadzin Rasulullah. Rasulullah mengizinkan suruh menerima. Diturunkanlah ayat la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Allah tidak melarang
kepada orang-orang yang tidak merangi kamu, tidak mengusir kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil. Nah ini kalau di situ wajib diperangi kan nggak ada, nggak diperbolehkan untuk berbuat baik. Itu di antaranya. Inna iddatash syuhur indallahi isnashara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minal arba'ati hurum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Nah, di qatilul kama yuqatilunakum. Yes. Manhajul fikrinya. Nah, ini dari beberapa ayat di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa perintah perang dilakukan dengan kekuatan militer disebabkan dimulainya penyerangan dari orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam dan pengusiran terhadap Rasulullah, dan tidak adanya larangan dari Allah untuk berbuat baik dan menjadikan kawan terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi agama Islam dan tidak mengusir orang-orang Islam. Dengan dilegalkannya berbuat baik kepada mereka berarti tidak diwajibkan perang. Ngono lho. Ini manhajul fikrinya. Dengan tidak diwajibkan perang berarti tidak diperbolehkan perang karena hukum. Karena tidak diperbolehkan perang. Kenapa? Karena hukum aslinya perang itu dilarang. Nah, karena perang itu aslinya dilarang, diwajibkan ketika ada hal yang darurat. Nah ini lah dari pendapat yang melarang untuk merangi, menolak pendapat merangi kecuali orang-orang yang berperang, orang yang merangi. Hal ini menolak sekaligus memperkuat bahwa jihad dengan kekuatan militer bukan karena kekufuran dan penolakan ajaran Islam, melainkan karena menolak hukum, menolak apa itu penyerangan orang-orang kafir sebagai berikut. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasulahu wala yadinuna dinal haqqi minna wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyati wa hum syahirun. Manhajul fikrinya. Dalam ayat tersebut dijelaskan akhir dari peperangan adalah jizyah. Hatta yu'tul jizyata ayyatin wa hum syahirun. Dan atau perjanjian damai. Andai kata perang dilakukan karena kufur, karena kufur, yakni penolakan atas ajakan Islam, maka akhir peperangan adalah masuk Islam, bukan jizyah, bukan damai. Kalau akhir Islam itu damai, ya akhir peperangan damai, berarti kalau damai jangan diperangi, gitu lah. Ini kan gampang ya. Kalau ke akhir kalau Islam adalah akad damai, kalau berarti sudah akad damai, ya sudah, nggak usah diperangi. Ada nggak? Paham enggak? Mana bikinnya dalam hadis inni lam umar bil qital illa ila hadhil ghayah. Nah, ghayah yang dijelaskan di sini adalah damai. Restaqiqul khilaf bil ba'is al qital dan seterusnya. Nah, kemudian hadis-hadis yang telah disampaikan oleh golongan yang mengatakan orang tua dibunuh, banyak hadis itu yang bertentangan juga. Dalam Musnadul Bazzar dikatakan la taqtulun nisa, nah Rasulullah an qatlin nisa, la taqtulul wildan wala ashabus syawami, la taqtulu syaikhan faniyan wala tiflan syaghirun wala imro'atan. Bertentangan hadis ini. Ya tinggal pakai manhaj tarjih apa manhaj jam'un. Nah, Imam Syafi'i biasanya tarjih. Nah, aku jauh jam'un kadang ya jam'un kita melihat sesuai dengan
apa itu namanya manhajnya. Menurut Imam Malik hadis tersebut diarahkan pada orang-orang yang masih punya ikut andil dalam peperangan, bahkan membunuh pada wanita. Jadi kata-kata suyuh, kata apa itu suyuh yang memang dihmalkan itu cara jamunnya dihmalkan, hanya suyuh-suyuh yang punya menjadi otak. Seperti kalau dalam Indonesia itu Jenderal Sudirman yang sudah tidak bisa perang ditandu tapi punya strategi perang yang menjadi komandan gitu ya. Sampai kemana-mana ditandu gak bisa perang tapi strategi perang menguasai. Orang yang seperti ini dibunuh. Ini diantaranya ini untuk menjawab apa itu namanya kerancauan memahami Islam. Ini sebenarnya banyak hal-hal yang perlu saya berikan tugas untuk menyimpulkan, tapi tugas yang kemarin belum digarap. Dan nanti saya kasih ya kemana? Jadi andai kata sampean itu istiqomah perlu dijawab, ini ilmunya cepat. Langsung saya kasih lagi. Seperti ini saya akan mengasih loh. Saya terus gimana terusan? Jadi adik kata ini keinginan saya itu harus keplek ada pengembangan, terus besok ada pengembangan. Kalau seperti ini ya mandul. Saya akan mengajak lagi mengembangkan. Kemarin saja masih hutang.